Swastiastu, Namo Buddhaya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa dan salam kenal di podcast Nima Kusala Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Pada hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Pandu Dinata sebagai penyelenggara agama Buddha di Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Silakan duduk Pak Pandu. Terima kasih Bu. Para pemirsa, kenalkan saya Sri Kuncoko Weni yang akan memandu acara pada hari ini, dan di samping saya ada Bapak Pandu Dinata. Boleh perkenalkan lebih lanjut Pak, lebih jelas lagi, silakan. Oke pemirsa, sahabat Dhamma dimanapun berada, di podcast Nima Kusala hari ini saya izin perkenalkan diri. Saya Pandu Dinata, bertugas sebagai penyelenggara agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Hari ini kita bersama Bu Eni di sini sungguh sangat berbahagia setelah sekian lama kita menunggu adanya podcast di Kementerian Agama Kota Jakarta Timur khususnya untuk masyarakat Buddha, akhirnya bisa terrealisasi. Semoga dengan perdana hari ini dapat berlanjut ke depan dengan tema-tema dan sesuatu yang dibutuhkan bagi masyarakat Buddha di Jakarta Timur dengan tema yang menarik dan asik tentunya, di mana hostnya juga tidak kita sudah sangat kita kenal dan tidak asing lagi, yaitu Bu Eni. Terima kasih Pak Pandu. Pak Pandu, ini podcast Nima Kusala ini sebenarnya apa awalnya itu bisa saat ini bisa punya cita-cita lah ya, punya cita-cita kenapa ingin membuat podcast, sejarahnya seperti apa ini? Ya, sebetulnya Bu Eni sendiri adalah salah satu yang menjadi tokoh sejarah di Nima Kusala ya. Ya, Nima Kusala itu semangatnya berawal dari kata apa yang menurut kita cocok gitu loh bagi agama Buddha dalam syiar agama kepada masyarakat Buddha secara umum. Nima sendiri berarti adalah matahari. Kalau Kusala sendiri adalah kebajikan. Jadi semangat berpikir kita di Nima Kusala Podcast ini adalah bagaimana kita menciptakan sumber kebajikan seperti layaknya matahari yang memberikan manfaat bagi masyarakat atau semua umat manusia, dimulai dari ujung timur karena kita berada di Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Jadi semangat berpikirnya sangat pas ya. Matahari terbit dari timur nanti menuju barat ya, memberikan kebaikan kepada semua manusia yang ada. Begitu mungkin ceritanya. Kelihatannya luar biasa ya. Nima Kusala tepat sekali. Kita pas di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ini merupakan satu timur adalah mulai munculnya matahari itu ya. Dan matahari itu kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu memang dia memancarkan sinarnya itu tanpa pandang bulu ya. Siapapun akan bisa mendapatkan sinar itu, dan matahari merupakan satu cahaya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau tidak ada matahari seperti apa ya. Dan kusala itu merupakan satu kebaikan ya. Nah, kebajikan atau kebaikan. Nah, ini kita kerja di Kementerian Agama tentunya kita juga punya visi untuk melakukan kebaikan ya, karena terkait dengan agama yang kita. Walaupun mungkin kalau tidak di agama pun juga kita harus melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Betul, nah, kira-kira Pak Pandu, ini nanti pada saat podcast ini berlangsung kan kita ini masih perdana ya. Untuk selanjutnya itu siapa saja yang boleh? Ya, harapan dari podcast ini adalah sebagai media syiar khususnya para tokoh, rohaniwan dan penyuluh agama Buddha baik PNS maupun non PNS. Berangkat dari situ kita berpikir dibutuhkan media untuk berbagi informasi, di mana dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Dinas Buddha khusus Jakarta Timur, tidak adanya guru PNS, kemudian penyuluh non PNS juga cuma sedikit, meskipun jumlah umat Buddha lebih kurang 15.200 jiwa tersebar di 10 kecamatan, itu membutuhkan banyak sekali
bimbingan dhamma ya, di mana ada 16 wihara. Itu juga tidak cukup ya. Kalau kita tarik satu wihara atau cetia untuk 100 orang maksimal, itu cuma muat untuk 1.600 orang. Di mana dibutuhkan lebih kurangnya 14.000 jiwa yang butuhkan siar dhamma. Jadi dengan teknologi informasi yang ada, dengan podcast Nima Kosala ini, kami berharap ini bisa bermanfaat ya. Nanti ke depannya tidak harus mereka datang ke wihara minggu atau hari apapun, yang tidak sempat bisa buka podcast ini, mendengarkan program bimbingan dhamma, informasi atau apapun yang bermanfaat tentunya buat masyarakat Buddha. Seperti itu, Bu. Kira-kira ada nggak syaratnya? Syarat untuk masuk di podcast ini? Mungkin gini, kita siarnya adalah agama Buddha ya utama. Apakah nanti ada kemungkinan kita mengundang yang lintas agama seperti itu? Betul. Kalau dalam hal ini fokusnya di siar agama Buddha, tapi tidak tertutup kemungkinan program yang kita bawakan nanti temanya itu tema umum, tidak harus tentang agama, di mana kebaikan itu tidak harus melalui agama. Contohnya, bagaimana mungkin kita bisa edukasi pemirsa di Nima Kosala terkait dengan cinta lingkungan. Dalam hal ini bagaimana misalkan contoh edukasi tentang ekoenzim, tentang edukasi tentang bagaimana bercocok tanam yang bisa memberikan kontribusi yang dan manfaat bagi keluarga Buddhis atau keluarga secara umum gitu. Mungkin pelatihan-pelatihan atau mungkin program-program tentang kesehatan bagi anak gitu, Bu. Mungkin tentang stunting, bagaimana penanganannya, seperti itu. Ya. Kalau di penyuluh, ya saya kan sebagai penyuluh agama nih, sebenarnya kita memang tugasnya bukan hanya menyampaikan agama ya, tetapi kita menyampaikan pembangunan, menyampaikan pembangunan tetapi dalam bahasa agama. Betul. Contohnya tentang stunting, terus KDRT, penjualan manusia itu. Nah ini hal-hal semacam ini memang perlu edukasi pada masyarakat ya, atau masyarakat yang kadangkala tidak memahami hal semacam itu. Dengan harapan adanya podcast ini nanti bisa mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pengetahuan. Nah Pak Pandu, untuk podcast ini mungkin nanti kita berharap bisa hadir juga para Bante, nanti bisa mendapatkan pembelajaran, mendapatkan pengetahuan. Nah Pak Pandu, untuk podcast ini mungkin nanti kita berharap bisa hadir juga para Bante, Romo, Ramani seperti itu ya. Ya, pasti. Dan para pejabat tentunya. Pasti. Ya. Kita harapkan di podcast Nima Kosala ini tidak hanya perlu nyuluh PNS ataupun non PNS, tapi para tokoh agama, mungkin saja tokoh lintas agama juga bisa, atau mungkin para pimpinan yang punya kapasitas untuk memberikan informasi yang bermanfaat buat masyarakat Buddha secara umum. Ya, tapi informasi itu tidak kita serta-merta batasi. Itu kita share secara media sosial Bimas Budaya Jakarta Timur, dan itu bisa dinikmati untuk semua pemirsa kalangan lintas agama juga boleh. Seperti itu, Bu. Ya. Berarti ini walaupun kecil, sederhana gitu, harapan kita besar ya. Dan memang apa yang disampaikan itu sangat-sangat penting untuk disampaikan. Kalau kita langsung menyampaikan seperti Pak Pandu bilang, kita menyampaikan pada masyarakat Buddhis di kota Jakarta Timur mungkin tidak sampai ya untuk satu persatu wihara gitu. Tetapi dengan podcast ini harapan kita bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Para pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini. Bincang-bincang kita dengan Pak Pandu Dinata selaku penyelenggara Buddha Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, dan saya Sri Kuncokoweni sebagai penyuluh agama Buddha dan sekaligus memandu acara pada hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih. Selamat jumpa kembali. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.